Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Ekonomi Manajerial akan mempresentasikan hasil dari tugas CBR kami yang berjudul Pengambilan Keputusan Berdasar Teori Ekonomi. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Nabila Widya Safitri. Saya Risma Marlina. Saya Nur Aziza. Saya Putri Silvia Lestari. Saya Filza Kurnia Putri. Saya Nuranisa. Saya Aldin Nursaban. Mengapa sih buku ini direview? Ekonomi manajerial membantu perusahaan mengambil keputusan secara rasional melalui analisis ekonomi. Melalui critical book review, kami tidak hanya memahami isi buku, tetapi juga membandingkan kualitas buku utama dengan buku pembanding, sehingga dapat mengetahui yang pertama, kelebihan masing-masing buku, yang kedua, kekurangan masing-masing buku, dan yang ketiga, relevansi terhadap dunia bisnis saat ini. Intinya CBR itu tidak hanya merangkum isi buku, tetapi juga memberikan penilaian kritis terhadap kualitas buku. Buku utama versus buku pembanding. Yang pertama, buku utama Ekonomi Manajerial, pembuatan keputusan berdasarkan teori ekonomi. Penulisnya Maria Yede Hayu Agustini, tahun 2018, penerbit Universitas Katolik Sugija Pranata. Yang kedua, buku pembanding Ekonomi Manajerial, alat pengambilan keputusan. Pembuatnya Sri Indrastuti Amris Rusli Tanjung. Yang ketiga, tahun 2023. Buku utama terdiri dari 13 bab. Yang pertama, ada pengertian ekonomi manajerial. Yang kedua, ada pengambilan keputusan perusahaan. Yang ketiga, ada optimasi keputusan. Yang keempat, ada permintaan dan elastisitas. Yang kelima, ada perkiraan dan peramalan permintaan. Yang keenam, ada produksi dan biaya produksi. Yang ketujuh, ada struktur pasar. Yang kedelapan, ada analisis risiko dan ketidakpastian. Jadi, pokok pembahasannya, ekonomi manajerial mengajarkan bagaimana manajer mengambil keputusan terbaik berdasarkan teori ekonomi dan analisis data sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai secara efektif. Selanjutnya, di sini saya akan membahas persamaan dari kedua buku yang sudah kita review. Dari kedua buku tersebut keduanya sama-sama saling membahas 6 materi. Yang pertama itu ada konsep dasar ekonomi manajerial, yang kedua ada pengambilan keputusan, yang ketiga ada permintaan dan produksi, yang keempat ada biaya produksi, yang kelima ada struktur pasar, dan yang terakhir ada risiko dalam bisnis. Dari kedua buku yang sudah kita bahas juga memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk membantu manajer untuk membuat keputusan bisnis yang lebih tepat berdasarkan analisis ekonomi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara buku utama dan buku pembanding. Yang pertama, buku utama dengan judul Ekonomi Manajerial, pembuatan keputusan berdasar teori ekonomi, karya Maria Yede Hayu Agustini, memiliki pembahasan yang lebih lengkap dan lebih mendalam. Buku ini lebih banyak menjelaskan teori-teori ekonomi manajerial, sehingga pembaca dapat memahami konsep dasar secara lebih rinci. Oleh karena itu, buku ini lebih cocok dijadikan sebagai referensi utama dalam perkuliahan. Sementara itu, buku pembanding dengan judul Ekonomi Manajerial, Alat Pengambilan Keputusan karya Sri Indrastuti dan Amris Rusli Tanjung memiliki pembahasan yang lebih ringkas dan lebih menekankan pada penerapan atau praktik. Selain itu, bahasa yang digunakan juga lebih sederhana, sehingga lebih mudah dipahami, terutama bagi mahasiswa yang baru mempelajari ekonomi manajerial. Karena itu, buku ini lebih cocok digunakan sebagai buku pendamping untuk membantu memahami materi pada buku utama. Berdasarkan hasil analisis kelompok kami, kedua buku memiliki kelebihan masing-masing, namun kami menilai bahwa buku utama lebih tepat digunakan sebagai referensi utama dalam perkuliahan karena materinya lebih lengkap dan sistematis. Sedangkan buku pembanding lebih cocok dijadikan sebagai referensi pendukung agar mahasiswa lebih mudah memahami materi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari buku utama yang kami gunakan sebagai referensi dalam pembelajaran ekonomi manajerial. Menurut kelompok kami, buku ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama,
Materi disusun secara sistematis sehingga pembaca dapat memahami pembahasan secara bertahap, mulai dari konsep dasar hingga konsep yang lebih kompleks. Yang kedua, penjelasan teori yang disajikan cukup mendalami sehingga membantu pembaca memahami setiap konsep dengan lebih baik. Selain itu, buku ini juga mampu menghubungkan teori ekonomi dengan proses pengambilan keputusan bisnis secara jelas. Bahasa yang digunakan sederhana dan mudah dipahami oleh mahasiswa, serta pembahasannya mencakup hampir seluruh konsep dasar ekonomi manajerial. Oleh karena itu, buku ini sangat membantu mahasiswa dalam memahami dasar-dasar ekonomi yang menjadi landasan pengambilan keputusan dalam dunia bisnis. Di samping kelebihannya, buku ini juga memiliki beberapa kekurangan. Contoh kasus nyata yang disajikan masih terbatas sehingga pembaca kurang mendapatkan gambaran penerapan teori dalam kondisi sebenarnya. Selain itu, pembahasan mengenai digitalisasi bisnis dan pemanfaatan artificial intelligence atau AI dalam pengambilan keputusan juga masih belum banyak dibahas. Grafik dan ilustrasi yang tersedia masih terbatas, sehingga beberapa materi terasa kurang menarik. Dan jumlah latihan soal yang diberikan juga masih sedikit. Menurut kelompok kami, buku ini akan menjadi lebih relevan apabila dilengkapi dengan pembahasan mengenai perkembangan teknologi digital dan AI yang saat ini banyak diterapkan dalam dunia bisnis. Menurut kelompok kami, buku ekonomi manajerial pembuatan keputusan berdasarkan teori ekonomi masih sangat relevan sebagai referensi dasar karena materinya disusun secara sistematis dan mudah dipahami. Namun, seiring perkembangan dunia bisnis, pengambilan keputusan tidak lagi hanya mengandalkan teori ekonomi. Saat ini perusahaan juga memanfaatkan berbagai teknologi, misalnya seperti big data, digunakan untuk menganalisis data konsumen dalam jumlah besar. Kemudian ada artificial intelligence atau AI, membantu memprediksi serta memberikan rekomendasi keputusan. Selanjutnya ada business intelligence, untuk mengolah data menjadi informasi yang mendukung pengambilan keputusan. Kemudian ada machine learning yang bertujuan untuk membantu menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Sedangkan digital marketing dan e-commerce analytics digunakan untuk menganalisis efektivitas pemasaran serta perilaku konsumen. Oleh karena itu, menurut kelompok kami, akan lebih baik jika pada edisi buku berikutnya, buku ini menambahkan pembahasan mengenai pemanfaatan teknologi tersebut. Dengan begitu, isi buku tidak hanya kuat dari sisi teori, tetapi juga lebih sesuai dengan kebutuhan dunia bisnis modern. Kesimpulannya adalah setelah melakukan kajian dan penelaahan mendalam terhadap dua buku yang menjadi objek tinjauan, dapat ditarik sejumlah kesimpulan penting. Yang pertama, buku utama memiliki keunggulan yang lebih menonjol dari sisi landasan teori yang disajikan. Materi yang diuraikan di dalamnya disusun secara runtut, mendalam, dan mencakup konsep-konsep dasar hingga prinsip dalam memahami kajian ekonomi manajerial. Hal ini membuat buku utama sangat baik untuk membangun pemahaman konseptual yang kuat dan menyeluruh. Yang kedua, buku pembanding memiliki kelebihan tersendiri dari segi penyajian materi yang lebih praktis. Buku ini lebih banyak menampilkan contoh penerapan, banyak ilustrasi kasus, serta langkah-langkah penerapan konsep yang mudah dipahami, dan langsung dapat dihubungkan dengan situasi nyata di dunia usaha. Pendekatan ini memudahkan pembaca untuk melihat bagaimana teori yang dipelajari dapat digunakan dalam praktik. Yang ketiga, kedua buku tersebut tidak bersifat saling menggantikan, melainkan saling melengkapi satu sama lain. Kekuatan teori pada buku utama dapat didukung oleh keunggulan penerapan praktis yang ada pada buku pembanding, sehingga keduanya jika digunakan secara bersamaan akan memberikan wawasan yang lebih utuh bagi pembaca. Selain itu, secara umum dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi manajerial tetap memiliki peran yang sangat mendasar dan penting sebagai acuan dalam proses pengambilan keputusan di lingkungan bisnis. Ilmu ini membantu pelaku usaha maupun mahasiswa untuk menganalisis berbagai pilihan, mempertimbangkan dampak dari setiap keputusan, serta menentukan langkah yang paling rasional dan menguntungkan bagi kelangsungan organisasi.
kesimpulan kelompok. Berdasarkan pertimbangan tersebut, kelompok kami merekomendasikan buku utama sebagai referensi utama untuk mata kuliah ekonomi manajerial. Hal ini dikarenakan buku tersebut menyajikan materi yang lebih lengkap, terstruktur secara sistematis, dan sangat cocok untuk membangun dasar pengetahuan yang kokoh. Sementara itu, buku pembanding dapat dijadikan sebagai referensi pendukung dan pelengkap. Dengan memanfaatkan kedua sumber ini secara seimbang, mahasiswa tidak hanya menguasai teori secara mendalam, tapi juga mampu menerapkannya dalam situasi nyata, sehingga pemahaman yang diperoleh menjadi lebih menyeluruh, aplikatif, dan siap digunakan dalam dunia kerja maupun studi Sekian lanjutan. pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.